Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Bapak Ibu sekalian, dulur-dulur semua, bulan Agustus tahun 2020 merupakan bulan yang sangat spesial bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi umat Islam. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena terdapat dua peristiwa sangat bersejarah hampir bersamaan, yaitu hari ulang tahun Republik Indonesia sekaligus memperingati tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Bapak Ibu sekalian, dulur-dulur semua, komposisi angka 17/8/1945 saat diproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia, insya Allah bukanlah angka yang kebetulan, karena apa yang terjadi di muka bumi ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah software kalender horoskop ciptaan Johann Wisarko memperlihatkan kemerdekaan Indonesia telah tertulis dalam Al-Quran dalam surat Al-Anfal. Benarkah demikian? Wallahu alam. Mari kita cermati bersama Bapak Ibu sekalian. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 berdasarkan kalender Hijriah, berarti tanggal 8 bulan 9 tahun 1364 Hijriah. Angka 8 dan 9 pada tanggal tersebut dulu semua menunjukkan surah dan ayat yang terdapat dalam Al-Quran, yakni surat Al-Anfal ayat 9. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mitukum bi'alfinal malaikati murtifin. Ayat tersebut dulu sekalian konteksnya menceritakan kisah keengganan sebagian sahabat untuk pergi menuju perang Badar. Meskipun pada akhirnya pertolongan Allah pun datang kepada mereka dan kemenangan yang diraih. Bapak Ibu sekalian, dulur-dulur semua, kisah tersebut sangatlah mirip dengan kisah Bung Karno, golongan tua, yang pada saat itu juga enggan untuk memproklamirkan kemerdekaan pada saat Jepang sudah bertekuk lutut kepada sekutu. Beliau diculik oleh golongan muda, dibawa ke Rengas Dengklok dan didesak untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kisah tersebut diperkuat di surat yang sama, surat Al-Anfal ayat 17 dan 14, angka yang sangat identik dengan tanggal dan tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dua ayat tersebut terus semuanya menegaskan betapa besar campur Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan bangsa ini, karena pejuang muslim selalu mengucapkan takbir Allahu Akbar dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Jepang, negara yang sangat dikdaya saat itu, dalam sekejap bertekuk lutut di tangan Allah SWT lewat tentara sekutu dan harus melepaskan cengkeramannya satu persatu negara jajahannya, termasuk negeri kita ini, Indonesia. Soekarno pun akhirnya menyetujui usul-usul golongan muda untuk memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 bulan 8 1945, dan hari ini 17 tahun sudah bangsa Indonesia merdeka. Bukanlah waktu yang sangat lama bagi perjuangan suatu negara untuk mencapai negeri Batatun Thayyibatun Warabun Ghafur. Lalu bagaimana dengan perjuangan waktu yang telah kita jalani sampai saat ini? Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, jika hari ini kalian berusia 60 tahun, maka selama 60 tahun itulah kalian setelah berjalan menuju Tuhanmu, dan semakin dekatlah kita kepadanya. Tahun baru Hijriah menyadarkan kita untuk segera berhijrah dan berhijrah. Mengapa harus berhijrah? Hijrah akan merubah manusia yang hina menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seekor binatang, ulat misalnya, binatang ini sangat menjijikkan, kemudian berhijrah, bermetamorfosa, jadilah seekor kupu-kupu. Binatang yang sangat indah, disuka semua orang, apalagi kita sebagai manusia mau berhijrah sebagaimana yang dicontohkan oleh orang-orang yang terdahulu. Sahabat Ma'is bin Malik, Fudail bin Iyad, Malik bin Dinar, Umar bin Khattab dan seterusnya berhijrah, akhirnya menjadi hamba yang luar biasa, hamba yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah secara sungguh-sungguh, bukan hijrah setengah hati. Hijrah kali lubang tutup lubang, apalagi hijrah
keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Sekalian, dulur semua, siapapun kita, pecandu dosa, suka berbuat dosa, Allah akan jadikan kita hina di dua perkara. Yang pertama, Allah akan perlihatkan dosa tersebut kepada orang lain dan dia akan hina karenanya. Yang kedua, Allah akan jadikan kita mati secara su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Demikian kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Bapak Ibu sekalian, dulur semua, pergantian tahun baru Hijriah pada hakikatnya adalah berkurangnya jarak hidup kita. Waktu terus berputar cepat dan tidak pernah mundur ke belakang. Kemarin masih anak-anak, sekarang sudah punya anak. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya, baik amalnya, dan sebaliknya orang yang jelek adalah orang yang panjang umurnya, buruk amalnya. Hadis riwayat Ahmad At-Tirmidzi. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama menghitung diri, bermuhasabah, introspeksi sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama memperbaiki buku catatan amal kita. Memang Bapak Ibu sekalian, kita bebas berbuat semau kita, tapi yang pasti kita akan dimintai pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap amal kita, baik amal yang soleh maupun amal yang salah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8. Semoga kelak kita akan menerima buku catatan amal kita dengan tangan kanan kita dan bukan dengan tangan kiri kita, apalagi dilempar dari arah belakang kita. Naudzubillah min dzalik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.